Langit Jakarta sedang muram sore itu. Awan menggantung berat, dan udara terasa lembab, tanda-tanda hujan akan segera turun. Dika, pemuda berusia 24 tahun, tergesa-gesa menyalakan motornya sambil melirik layar ponselnya yang menunjukkan pengiriman terakhir hari itu. Paket kecil, tujuannya, Tower 88, lantai 11, ruang serba 103. Dika bekerja sebagai kurir untuk sebuah jasa ekspedisi lokal. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar kos sederhana, makan sehari-hari, dan sedikit ditabung untuk ibunya di kampung. Tapi meski hidup pas-pasan, Dika menjalani pekerjaannya dengan hati. Namun, hari itu entah kenapa semuanya terasa kacau. Hujan yang turun tiba-tiba memaksa Dika menepi dan memakai jas hujan. Helmnya berkabut, jalanan licin, dan motor tuanya beberapa kali tersendat. Ia mengutuk dirinya karena lupa membawa plastik tambahan untuk melindungi paket. "Duh, jangan sampai basah nih," gumamnya sambil memeluk erat paket tersebut di balik jaket. Sesampainya di Tower 88, sebuah gedung tinggi menjulang di kawasan Sudirman, Dika langsung berlari masuk, membiarkan sepatu dan ujung celananya basah. Satpam yang berjaga hanya menatap heran saat Dika menanyakan lift ke lantai 11. Tanpa sadar, karena terburu-buru dan jengkel dengan kondisi tubuh yang basah kuyup, Dika justru menekan tombol 15. Mungkin karena ponselnya juga berkabut, atau karena matanya lelah. Yang pasti, kesalahan kecil itu mengubah hidupnya. Sesampainya di lantai 15, Dika keluar dari lift dan berjalan menyusuri lorong. Ruangan kantor tampak elegan, dengan kaca-kaca bening dan suasana sunyi yang berbeda dari lantai-lantai perusahaan biasa. Ia menemukan sebuah pintu dengan tulisan Divisi Marketing, PT Altama Digital. Dika mengetuk ragu. "Permisi, pengiriman paket," ucapnya sambil berusaha tersenyum sopan. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Sosok wanita berdiri di hadapannya. Matanya tajam tapi teduh, rambutnya disanggul rapi, dan aroma parfumnya samar namun memikat. Wajahnya cantik, bersih, dan berkelas, seperti keluar dari majalah gaya hidup. Ia mengenakan setelan blazer putih yang kontras dengan rambut hitamnya. Dika sedikit gugup. "Ini paket atas nama Ibu Clara," katanya sambil menyerahkan kotak kecil. Wanita itu mengerutkan kening, lalu melihat labelnya. Saya Clara. Tapi, ini alamatnya lantai 11, Mas, bukan lantai 15, katanya lembut. Dika tersentak, wajahnya memerah. "Aduh, maaf banget, Mbak. Saya salah lantai. Hujan tadi bikin kabur semuanya." Clara tersenyum simpul, lalu melangkah, mundur sambil berkata, "Sudah telanjur basah juga ya, Mas. Masuk aja dulu sebentar. Biar ngopi dulu keringin diri." Dika terdiam. Bingung. Seumur-umur bekerja sebagai kurir, belum pernah ada pelanggan yang menyuruhnya masuk, apalagi sekelas manajer di kantor elit seperti ini. Ia menolak halus, namun Clara tak menyerah. "Ayo dong. Lagi pula kamu udah bikin aku penasaran. Masnya masih muda, rajin, dan sepertinya sering kerja keras ya." Godanya sambil tertawa ringan. Akhirnya, Dika masuk. Ruangan Clara terasa hangat dan nyaman. Ada aroma kopi dan sedikit wangi lavender. Ia duduk kaku di sudut sofa kecil, masih mengenakan jaket dan helm yang kini ia letakkan di pangkuan. Clara sibuk menuangkan kopi dari dispenser kecil ke dalam cangkir keramik. "Suka kopi hitam atau manis?" "Hitam aja, Mbak." Bu. Dika grogi, tak tahu harus memanggilnya apa. "Clara aja," katanya sambil menyodorkan cangkir. Dika menerimanya dengan tangan gemetar. "Makasih banyak, Clara. Saya Dika." Mereka mengobrol sebentar. Clara bertanya soal pekerjaan Dika, rute pengiriman, dan bahkan motor tuanya. Dika sempat tersipu saat Clara tertawa saat ia menceritakan betapa sering motornya mogok di tengah jalan. Jangan ketawa," protes Dika. "Malu." "Tapi lucu sih. Kamu bener-bener niat kerja." "Respect," jawab Clara sambil tersenyum tulus. Setelah sekitar 10 menit, Dika pun pamit. "Makasih ya, Clara. Saya harus antar paket yang benar sekarang." Clara hanya mengangguk. Tapi sebelum Dika keluar, Clara mendekat dan berkata, "Bentar.
Ini kartu nama aku. Siapa tahu lain kali kamu salah kirim paket lagi. Pastikan salah kirimnya ke aku ya. Dika bengong menerima kartu nama itu. Di balik senyum Clara, ada sesuatu yang belum ia mengerti. Tapi satu hal pasti. Hari itu, salah satu kesalahan paling konyol dalam hidup Dika adalah awal dari cerita paling indah dalam hidupnya. Malam itu, setelah kembali ke kosannya yang sempit di daerah Kemayoran, Dika duduk di atas kasur tipisnya sambil menatap selembar kartu nama. Tulisan elegan bertinta emas di atas kertas putih itu terbaca jelas. Clara Anggraini, Marketing Manager, PT Altama Digital. Ia tak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi sore. Rasanya seperti mimpi. Salah kirim paket, disuguhi kopi, lalu diberi nomor kontak oleh wanita sekelas Clara. Dunia seperti sedang mempermainkan logika. Di sebelahnya, motor tua yang biasa ia cuci sendiri, kini hanya menjadi saksi bisu keresahan, hati seorang pemuda biasa yang merasa sedang melangkah ke dunia yang terlalu jauh dari jangkauannya. Ah, paling juga dia cuma iseng, gumam Dika pelan. Namun, dalam hatinya ada satu sisi yang diam-diam berharap. Gimana kalau dia beneran tertarik? Keesokan harinya, Dika kembali bekerja seperti biasa. Ia sempat ragu untuk menghubungi Clara, tapi setelah 2 hari berlalu, rasa penasaran mengalahkan rasa malu. Ia memberanikan diri mengirim pesan singkat. Selamat pagi, Clara. Ini Dika, kurir yang salah kirim paket tempo hari. Maaf kalau ganggu, cuman mau bilang terima kasih untuk kopinya. Tak disangka, balasan datang hanya 5 menit kemudian. Pagi, juga Mas Dika, sama-sama. Wah, saya senang kamu chat duluan. Kirain kamu lupa sama saya. Dika membaca pesan itu berulang-ulang. Senyum konyol menghiasi wajahnya. Tak butuh waktu lama, obrolan mereka berlanjut sepanjang hari. Awalnya hanya basa-basi, membicarakan pekerjaan, cuaca, dan cerita lucu dari pengiriman. Tapi semakin hari, percakapan mereka semakin dalam, membicarakan masa lalu, impian, dan kehidupan yang kadang terasa berat. Clara mengaku kalau meskipun terlihat sukses dan mapan, ia sebenarnya kesepian. Orang-orang di sekelilingnya seringkali bersikap sopan hanya karena status jabatannya. Bukan karena benar-benar peduli padanya sebagai manusia. Ia lelah dengan teman-teman yang selalu bicara tentang investasi, villa, dan liburan ke luar negeri, sementara yang ia rindukan hanyalah tawa tulus dan obrolan jujur tanpa topeng. Waktu ngobrol sama kamu itu beda, Dik. Tulisnya suatu malam. Kamu nggak pura-pura. Kamu jadi diri sendiri. Itu yang langka banget sekarang. Dika tak tahu harus membalas apa. Ia bukan orang romantis. Bukan pula pria pintar merangkai kata. Tapi ia tahu satu hal. Setiap pesan dari Clara membuat hidupnya terasa lebih ringan. Seperti ada seseorang di dunia ini yang benar-benar melihatnya. Beberapa minggu kemudian, Clara tiba-tiba mengajak bertemu. Bukan di kantor, tapi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, yang ternyata adalah tempat favoritnya sejak dulu. Tanpa ragu, Dika menyanggupi meski harus meminjam kemeja bersih dari teman kosnya. Saat bertemu, Clara tak lagi mengenakan blazer formal seperti di kantor. Ia tampil sederhana, hanya mengenakan kaos putih dan jeans, wajahnya polos tanpa makeup mencolok. Tapi Dika justru melihat sisi Clara yang paling memikat malam itu. Seorang wanita yang tak sedang berperan sebagai manajer, melainkan hanya sebagai Clara yang ingin didengar. Obrolan mereka mengalir seperti sungai. Mulai dari makanan favorit, kisah masa kecil, sampai ke mimpi-mimpi yang mereka tahu mungkin takkan mudah diraih. Clara berceloteh soal cita-citanya dulu ingin jadi penulis. Sementara Dika bercerita tentang keinginannya membelikan ibunya warung kecil suatu hari nanti. Clara sempat tertawa saat Dika mengaku belum pernah naik pesawat. Serius? Nanti aku ajak kamu terbang ya, katanya sambil tersenyum. Dika tertunduk malu. Aku naik motor aja udah seneng kok. Clara menatapnya lama, lalu berkata pelan. Mungkin itu yang bikin aku nyaman sama kamu, Dik. Kamu enggak. Neko-neko. Dunia kamu tuh nyata. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin akrab. Clara mulai sering meminta Dika menjemputnya sepulang kerja,
Meski ia punya mobil dan sopir pribadi, ia bilang lebih suka naik motor bareng Dika, menyusuri kota malam hari dengan helm pinjamannya dan angin yang menerpa wajah. Bagi Clara, Dika adalah tempat beristirahat dari dunia yang penuh tuntutan. Bagi Dika, Clara adalah jendela ke dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik kaca. Tentu saja, teman-teman Clara mulai bertanya-tanya, siapa pria yang sering menjemputnya dengan motor tua? Siapa orang berkemeja lusuh yang duduk di pojok restoran mewah saat mereka makan siang bersama? Clara hanya tersenyum dan menjawab dengan enteng, itu orang yang bikin aku bahagia. Cinta kadang terasa begitu mudah saat hanya melibatkan dua hati. Tapi begitu dunia luar mulai ikut campur, segalanya bisa berubah. Itulah yang perlahan dirasakan oleh Dika dan Clara. Hari-hari mereka masih manis. Dika yang dulunya hanya kurir pengantar paket, kini menjadi bagian dari keseharian Clara. Ia sering menjemput Clara sepulang kerja, membawa jas hujan cadangan, dan bahkan hafal pesanan favorit Clara di warung langganan mereka. Nasi goreng pet dan teh hangat tanpa gula. Namun di balik semua kehangatan itu, perlahan ada jarak yang muncul. Bukan dari hati mereka, melainkan dari dunia tempat mereka berasal. Clara berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya pemilik perusahaan properti ternama, ibunya mantan model era 90-an yang kini aktif di kegiatan sosial. Sementara itu, Dika tumbuh dalam keluarga sederhana di pelosok Brebes. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya membuka warung kecil untuk menyambung hidup. Saat Clara mengajak Dika menghadiri pesta ulang tahun temannya yang digelar di rooftop hotel bintang 5, Dika merasa asing. Ia datang mengenakan kemeja pinjaman dan sepatu yang solnya sudah diganjal. Ia berusaha bersikap sopan, tapi tatapan orang-orang menusuk seperti jarum. Beberapa tersenyum basa-basi, beberapa bahkan terang-terangan bertanya, "Kamu kerja di bagian logistik perusahaan Clara, ya?" "Oh, kamu driver online ya? Tapi kok bisa kenal Clara?" Clara selalu sigap menggandeng tangan Dika saat momen-momen seperti itu terjadi. Tapi Dika tahu, di balik senyumannya, Clara juga mulai lelah menjelaskan pada orang-orang bahwa hubungan mereka bukan main-main. Yang lebih sulit lagi adalah menghadapi keluarga Clara. Pertemuan pertama Dika dengan orang tua Clara terjadi di sebuah makan malam keluarga, di rumah besar yang lebih mirip galeri seni daripada hunian. Dika datang dengan keringat dingin, merasa seperti tamu tak diundang di dunia yang bukan miliknya. Ibunya Clara menyambutnya dengan sopan, tapi dingin. Ayah Clara bahkan tak banyak bicara selama makan malam. Baru setelah makan selesai, ia mengajak Dika bicara di taman belakang. "Kamu kelihatan anak baik, Dika. Tapi kamu tahu sendiri, hidup ini bukan cuma soal cinta. Anak saya dibesarkan dengan pendidikan dan masa depan yang besar. Kamu bisa kasih apa untuk itu?" Dika menunduk, menahan rasa malu dan ingin menyerah. Tapi ia menjawab, "Saya enggak bisa janji soal harta, Pak. Tapi saya bisa jaga Clara dengan seluruh hidup saya." Laki-laki itu hanya diam. Pandangannya tajam, dan sebelum beranjak pergi, ia berkata pelan, "Sayang saja, niat baik tanpa kemampuan itu seringkali cuma menyusahkan." Malam itu, Dika berjalan pulang ke kos dengan perasaan hancur. Ia tak berkata apa-apa pada Clara. Tapi sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak. Membalas pesan Clara lebih lambat, jarang menelepon, dan tak lagi menjemput seperti biasa. Clara merasakannya. Ia mencoba bicara. Tapi Dika hanya menjawab singkat. "Aku takut jadi beban." Clara tak terima. Suatu malam, ia datang sendiri ke kos Dika, membawakan makanan kesukaan Dika yang ia bungkus dari rumahnya. Ia duduk di lantai kos, memandangi kamar sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Tapi di sana, ia melihat dunia Dika yang apa adanya. "Dik, aku enggak peduli kamu tinggal di mana, atau kerja apa. Aku jatuh cinta sama cara kamu menghargai hidup, bukan harta." Dika terdiam. Dalam hati, ia merasa tak layak. Tapi tangan Clara menggenggam tangannya erat. "Kita memang dari dunia yang beda, Dik. Tapi kalau kita sama-sama jalanin, dunia itu bisa ketemu di tengah." Hari-hari berikutnya adalah masa-masa mereka mencoba menjembatani perbedaan. Clara mulai mengenal kehidupan sederhana.
belajar, makan di warteg, naik motor sambil kehujanan, bahkan ikut Dika ke pasar pagi untuk membantu ibunya. Sementara Dika mulai memberanikan diri belajar hal-hal baru, mengikuti kursus online, memperbaiki penampilan, dan perlahan mencari peluang kerja yang lebih menjanjikan. Cinta mereka bukan lagi sekadar tentang perasaan manis, tapi perjuangan menyatukan dua dunia. Mereka tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi mereka juga tahu, tidak semua cinta harus lahir dari tempat yang sama. Kadang, justru dari dua kutub berbeda, cinta paling tulus bisa ditemukan. Dan meski dunia terus mencoba memisahkan mereka memilih tetap bertahan. Setelah berbulan-bulan menjalin hubungan, Dika dan Clara mulai sadar. Cinta saja tidak selalu cukup. Mereka telah melewati banyak hal, dari perbedaan latar belakang, tekanan lingkungan, hingga reaksi keras dari keluarga Clara. Tapi yang terberat justru bukan dari luar, melainkan keraguan yang mulai tumbuh di dalam hati masing-masing. Clara, yang selama ini terlihat kuat dan penuh keyakinan, mulai goyah. Tekanan dari keluarganya semakin menjadi-jadi. Ibunya bahkan memperkenalkannya kepada pria lain, Rafa, seorang konsultan muda lulusan luar negeri yang tampan, sopan, dan tentu saja setara. Dalam pandangan orang tua Clara, Rafa adalah sosok ideal, berpendidikan, mapan, dan berasal dari lingkungan yang sama. Suatu malam, saat Clara sedang makan malam bersama orang tuanya, ayahnya berkata dengan nada lembut namun penuh tekanan, "Kami nggak melarang kamu memilih siapapun, Clara. Tapi kamu harus pikir jauh ke depan. Kamu mau anak-anakmu nanti sekolah di mana? Tinggal di mana? Hidup seperti apa?" Clara tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan memainkan sendok di piringnya. Ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar opini. Itu tekanan emosional, halus tapi menyayat. Di sisi lain, Dika pun tengah berjuang. Setelah mendapat motivasi dari Clara, ia mulai mencoba peruntungan dengan mendaftar kerja di beberapa perusahaan logistik besar. Ia bahkan mengikuti pelatihan manajemen operasional secara online di malam hari. Tapi prosesnya tidak mudah. Dunia kerja formal tak selalu adil, terutama bagi mereka yang tak punya gelar tinggi atau koneksi. Beberapa lamaran ditolak. 1-2, panggilan wawancara pun kandas karena kurangnya pengalaman administratif. Dika mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah perjuangannya akan cukup untuk mengejar kehidupan Clara? Suatu hari, Dika mendapatkan kabar bahwa ibunya di kampung jatuh sakit. Warung kecil yang biasa dijaga ibunya kini harus tutup sementara. Dika terpaksa meminta izin libur dari pekerjaannya untuk pulang. Saat itu, Clara menawari bantuan uang, tapi Dika menolak halus. "Bukan karena aku nggak butuh, Clara. Tapi aku takut. Kalau aku mulai bergantung sama kamu, nanti kamu yang capek sendiri." Clara terdiam. Bukan karena marah, tapi karena kalimat Dika terasa terlalu jujur. Ia mencintai Dika bukan karena apa yang dimiliki Dika, tapi karena siapa dirinya. Tapi ia juga tak bisa menutup mata bahwa Dika pelan-pelan mulai menjauh, bukan karena tak cinta, melainkan karena merasa rendah diri. Beberapa minggu kemudian, Clara makin jarang mendapat kabar dari Dika. Komunikasi mereka tak lagi sehangat dulu. Sesekali Dika hanya membalas pesan dengan singkat, "Maaf, lagi banyak urusan." Atau, "Maaf, sinyal jelek di kampung." Clara mulai ragu. Apakah semua ini benar-benar bisa bertahan? Pada malam yang dingin dan sunyi, Clara duduk di balkon apartemennya, sendirian, memandangi langit Jakarta yang berwarna kelabu. Ia memegang ponselnya erat-erat, membuka chat terakhir dengan Dika, dan menahan air mata. "Dik, kalau kamu lelah, aku nggak akan maksa. Tapi jangan diam. Aku bisa terima apapun, asal kamu jujur." Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Clara merasa terluka. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian dalam hubungan itu. Padahal sebelumnya, dikalah tempat ia berlindung dari dunia. Di kampung,
Dika tengah duduk di samping ranjang ibunya yang masih lemah. Ia baru saja pulang dari ladang milik tetangga yang ia bantu untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Di depannya, ponselnya menampilkan pesan Clara yang belum ia balas. Ia ingin menjawab, ingin bilang bahwa ia masih mencintai Clara, bahwa ia hanya butuh waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidupnya, dan membuktikan bahwa ia bukan hanya cerita kasihan dalam hidup Clara. Tapi entah kenapa, jari-jarinya kaku. Ia merasa dunia Clara terlalu besar, terlalu terang, sementara dunia miliknya terlalu kecil dan buram. Suatu hari, setelah ibunya mulai membaik, Dika kembali ke Jakarta. Tapi kali ini, ia tak langsung menghubungi Clara. Ia berjalan sendirian di kota yang dulu terasa hangat saat bersama Clara, kini terasa asing dan dingin. Hingga akhirnya, ia berdiri di depan kantor PT Altama Digital. Dari kejauhan, ia melihat Clara turun dari mobil, ditemani Rafa. Mereka terlihat sedang berbicara. Clara tertawa kecil, meskipun wajahnya tampak lelah. Dika menatap sejenak, lalu berbalik arah. Tapi sebelum ia melangkah pergi, suara dari belakang menghentikannya. "Dik." Ia menoleh. Clara berdiri di sana. Matanya terkejut, tapi juga penuh pertanyaan. "Kamu ngapain di sini?" Dika menunduk. "Aku cuma lewat." "Setelah semua ini, kamu masih mau cuma lewat?" Diam, sunyi. Dunia seperti berhenti sejenak. Ujian mereka belum usai. Tapi ini adalah titik di mana mereka harus memilih. Menyerah pada perbedaan dan tekanan, atau berjuang untuk satu sama lain. Sekali lagi, pertemuan tak terduga di depan kantor itu menjadi titik balik. Clara memandang Dika dengan mata yang tak lagi hanya memancarkan rindu, tapi juga kecewa yang menumpuk. "Kalau kamu masih peduli," katanya lirih, "kenapa kamu terus pergi tanpa penjelasan?" Dika menatap mata itu, mata yang dulu penuh cahaya saat bersamanya, kini sedikit redup. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba merangkai kata yang selama ini ia pendam. "Aku takut, Clar," ujarnya akhirnya. "Aku takut jadi beban, takut kamu malu sama aku. Aku lihat kamu sama Rafa waktu itu, dan aku sadar, mungkin kamu pantas dapat yang lebih dari sekadar kurir kampung seperti aku." Clara menarik napas panjang, suaranya bergetar saat menjawab, "Kamu tahu kenapa aku gak pernah tinggalkan kamu meski semua orang bilang aku gila? Karena kamu jujur. Kamu gak pernah pura-pura jadi orang lain. Tapi hari ini, kamu malah jadi orang yang aku gak kenal." Sunyi. Lalu Clara membalikkan badan dan masuk ke dalam gedung. Dika hanya berdiri di sana, menunduk. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad. Jika selama ini ia hanya bertahan, kini ia harus membuktikan bahwa cinta juga butuh tindakan nyata. Bukan hanya kata-kata dan pengorbanan diam-diam. Hari-hari berikutnya Dika berubah. Ia berhenti merasa rendah diri. Ia sadar, satu-satunya cara untuk memperjuangkan Clara adalah dengan membuktikan dirinya pantas. Bukan dengan harta, tapi dengan kerja keras dan keberanian. Ia mendaftar kerja sebagai staf gudang di perusahaan logistik yang lebih besar, lalu mengikuti pelatihan internal untuk naik ke divisi pengelolaan distribusi. Siang bekerja, malam belajar. Ia mulai menabung, menyisihkan sebagian kecil untuk membeli laptop bekas agar bisa ikut kursus daring lebih serius. Sementara itu, Clara kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, meski hatinya hampa. Tawaran untuk menjalin hubungan dengan Rafa datang secara halus dari orang tuanya, tapi Clara menolak. Baginya, cinta tak bisa dipaksakan. Ia masih menunggu, meski tak lagi berharap banyak. Sampai suatu hari, sekitar 2 bulan sejak mereka terakhir bicara, Clara menerima paket di meja kerjanya. Sebuah kotak sederhana, dibungkus kertas coklat. Di atasnya tertulis, "Untuk Clara." Ia membuka dengan penasaran. Di dalamnya, ada sebuah surat tangan dan undangan sederhana berisi, "Aku akan presentasi di depan manajemen hari Kamis, jam 10 pagi. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang mimpi yang kamu bantu nyalakan. Kalau kamu masih peduli, datanglah." Clara terdiam.
Ia membaca surat itu berkali-kali. Matanya mulai berkaca-kaca. Hari Kamis pun tiba. Clara datang diam-diam, berdiri di belakang ruangan tempat pelatihan staf logistik sedang berlangsung. Di sana, Dika berdiri di depan layar presentasi, mengenakan kemeja bersih, rambut yang lebih rapi, dan mata yang bersinar penuh semangat. Ia menjelaskan rencana efisiensi rute pengiriman berbasis analisis data yang ia pelajari dari pelatihan daring. Presentasinya tidak sempurna, suaranya masih agak gugup, dan kadang ia melihat catatan kecil, tapi ada keyakinan di setiap kalimatnya. Setelah selesai, para manajer memberinya tepuk tangan. Salah satu supervisor bahkan langsung menyatakan ketertarikan untuk mengangkat Dika ke posisi koordinator lapangan percobaan. Di sudut ruangan, Clara tak bisa menahan air mata, bukan karena Dika berhasil, tapi karena pria itu akhirnya melihat dirinya sendiri layak diperjuangkan. Setelah ruangan sepi, Clara menghampiri Dika. "Aku datang," katanya pelan. Dika tersenyum, canggung seperti pertama kali mereka bertemu. "Aku tahu kamu datang." Clara menyentuh lengan Dika, dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, mereka berdiri berdampingan, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa rasa rendah diri. "Jadi ini kejutan kamu?" tanya Clara sambil tersenyum kecil. Dika mengangguk. "Kejutan pertama, masih ada yang kedua." "Apaan?" Dika mengeluarkan sebuah amplop dari tas selempangnya. Ia memberikannya dengan tangan sedikit gemetar. Clara membuka isinya. Tiket kereta. "Ke Brebes 2 lembar. Kamu serius?" "Aku mau kamu ketemu ibu. Kalau kamu masih yakin sama aku ingin kamu lihat dunia aku yang sebenarnya. Bukan cuma lewat cerita." Clara menatap Dika lama, lalu memeluknya. "Aku nggak butuh dunia yang sempurna, Dik. Aku cuma butuh kamu yang berani berjalan bersamaku." Langit sore di Brebes terlihat lebih cerah dari biasanya, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang istimewa. Clara turun dari kereta dengan langkah pelan. Ia mengenakan baju sederhana, rambutnya dikuncir, dan wajahnya penuh harap. Di sampingnya, Dika berjalan sambil membawa tas kecil. Tangannya tak pernah lepas dari genggaman Clara. Mereka menumpang ojek menuju rumah Dika. Sepanjang jalan, Clara menikmati pemandangan persawahan yang luas, anak-anak bermain di pinggir jalan, dan udara yang segar tak tercemar. "Di sini aku tumbuh," ujar Dika sambil menunjuk sebuah rumah kayu sederhana di ujung jalan kecil. Rumah itu kecil, berdinding papan, tapi tampak hangat dan terawat. Di depan rumah, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh tampak menyapu halaman. Saat melihat Dika turun dari motor, matanya langsung berbinar. "Dika, alhamdulillah, pulang juga kamu, Nak." Dika memeluk ibunya erat. "Bu, kenalin, ini Clara." Clara tersenyum, lalu menunduk sopan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Astaghfirullah, cantiknya Masya Allah. Masuk, Nak, jangan di luar aja." Mereka duduk di ruang tamu sederhana yang hanya beralaskan tikar. Clara merasa hangat, bukan karena fasilitas, tapi karena suasana kekeluargaan yang begitu tulus. Ibu Dika menyajikan teh hangat dan singkong goreng, camilan khas kampung. "Aku tahu ini nggak seberapa, Clar," bisik Dika, agak malu. Clara menoleh dan tersenyum. "Ini justru yang paling berharga, Dik. Aku suka semuanya." Hari itu menjadi titik balik. Clara, yang selama ini hidup dalam dunia penuh kemewahan dan formalitas, merasakan kehangatan rumah sejati. Ia melihat Dika sebagai pria yang sederhana, tapi punya kekayaan hati yang luar biasa. Di malam harinya, mereka duduk di bawah langit terbuka, di belakang rumah. Bintang-bintang bertaburan, dan suara jangkrik mengisi hening malam. "Dik," kata Clara tiba-tiba, "kalau aku nggak punya apa-apa, kamu masih mau sama aku?" Dika tertawa pelan. "Pertanyaanmu aneh. Justru kamu yang harusnya tanya itu ke aku." "Tapi aku serius. Aku nggak tahu nanti hidup kita bakal seperti apa. Tapi aku tahu satu hal. Aku mau jalani semuanya sama kamu." Dika terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah cincin kecil dari kantong bajunya. Bukan emas, bukan berlian, hanya cincin perak sederhana yang ia beli dari pasar tradisional.
Aku nggak punya banyak, Clar. Tapi aku punya niat. Dan aku mau kamu jadi bagian dari hidupku. Bukan buat sebentar. Buat selamanya. Clara menahan air mata. Ia mengangguk dan menyodorkan tangan. Kalau kamu yang pasang, aku yakin ini akan jadi cincin terindah. Malam itu, langit seperti ikut tersenyum. Tak ada musik mewah, tak ada lilin romantis. Tapi ada cinta yang lebih tulus dari apapun. Komitmen. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana di halaman rumah Dika. Undangan hanya keluarga, dekat dan tetangga. Clara mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh penjahit kampung. Dika mengenakan batik warisan almarhum ayahnya. Meski keluarga Clara awalnya menolak hadir, akhirnya sang ibu datang juga. Ia berdiri di pojok ruangan, memandangi putrinya yang tersenyum bahagia saat ijab kabul selesai. Dia bahagia, ujar Ibu Clara pada suaminya yang menyusul kemudian. Dan mungkin kita terlalu sibuk memikirkan gengsi sampai lupa bahwa cinta tidak selalu punya rumus ekonomi. Ayah Clara hanya diam. Tapi tatapannya menuju ke Dika yang kini menghampiri mereka sambil menunduk sopan. Pak, Bu, terima kasih sudah datang. Saya tahu saya belum banyak bisa membanggakan. Tapi saya janji, saya akan jaga Clara dengan seluruh hidup saya. Mereka saling berpandangan. Lalu untuk pertama kalinya, sang ayah mengulurkan tangan, menepuk bahu Dika. Jangan jaga pakai janji, jaga dengan perbuatan. Tapi hari ini, saya percaya kamu bisa. Air mata Clara jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua keraguan telah mencair. Pernikahan itu sederhana, tapi begitu hangat. Musik dangdut dari sound system pinjaman menemani pesta kecil itu. Anak-anak menari, ibu-ibu membawa tumpeng, dan Clara, yang biasanya tampil di pesta hotel mewah, menari di tanah yang berdebu, namun penuh cinta. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka usaha jasa pengiriman kecil-kecilan di kota asalnya, didukung oleh koneksi dan kemampuan yang ia pelajari selama ini. Clara memilih bekerja dari rumah sebagai konsultan kreatif digital, memanfaatkan latar belakang pendidikannya. Mereka hidup tak berlebihan, tapi cukup dan bahagia. Mereka tak pernah lupa bahwa semuanya dimulai dari satu momen yang tak disengaja. Salah kirim paket, dan kini, setiap kali Dika melihat anak pertamanya bermain dengan kardus bekas di ruang tamu, ia tersenyum dan berbisik pada Clara. Cinta memang aneh, ya. Kadang, ia datang bukan lewat jalan yang benar, tapi tetap tiba di tujuan yang tepat. Clara menggenggam tangan suaminya dan menjawab, "Selama kita tahu arah pulangnya, kita akan selalu sampai." Langit Jakarta sedang muram sore itu. Awan menggantung berat, dan udara terasa lembab, tanda-tanda hujan